Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Kevin Ananda Putra dengan NIM 2004 01072123 dari kelas IT 602 Prodi Teknik Informatika Universitas Sibar Asia. Ya, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk menjawab soal pada ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Informasi yang diampu oleh dosen kami yaitu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Ya, karena ada keterbatasan waktu, mungkin langsung saja saya langsung ke pembahasannya ya. Jadi untuk soal nomor satu, apa prinsip inti dari teori informasi? Nah, jadi sebelum itu kita ketahui dulu bahwa teori informasi merupakan pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan keautentifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi. Nah, jadi inti dari prinsip ini adalah melakukan penskalaan atau pengukuran, kemudian melakukan pemrosesan dan pengiriman pada suatu informasi dalam sebuah sistem komunikasi, yaitu jawaban nomor satu. Selanjutnya untuk soal kedua, yaitu bagaimana entropi berhubungan dan teori informasi. Jadi entropi ini memang saling berkaitan dengan teori informasi, di mana entropi ini merupakan salah satu konsep dasar dari teori informasi yang digunakan untuk melakukan pengukuran, pengkodean, dan pengiriman informasi dengan cara paling efisien sehingga konsep ini dapat diandalkan. Nah, jadi mereka ini saling berkaitan di mana entropi ini digunakan untuk mengukur tingkat homogenitas distribusi kelas dari sebuah dataset, yaitu untuk jawaban nomor 2. Selanjutnya untuk jawaban nomor 3, apa peran teorema Shannon-Hartley dalam teori informasi? Jadi sebelum itu kita ketahui bahwa teori Shannon-Hartley merupakan salah satu konsep dasar dari teori informasi ya, yang memberikan formula untuk menentukan kapasitas maksimum dari saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk mengirimkan data tanpa kesalahan dalam kondisi tertentu. Jadi uh, peranan dari teorema Shannon-Hartley ini yaitu sebagai pemandu dalam merancang sistem komunikasi dengan menentukan kapasitas link dan kebutuhan spektrum frekuensi. Kemudian juga ini dapat menentukan kapasitas maksimum saluran komunikasi bit per detik ya, dalam bit per detik yang dapat digunakan untuk mengirimkan data tanpa kesalahan. Baik itu untuk jawaban nomor 3. Selanjutnya jawaban nomor 4. Ya, bagaimana teori redundansi dan koreksi kesalahan diterapkan dalam teori informasi. Jadi eh, antara teori redundansi dan koreksi kesalahan ini mereka dua hal yang saling berkaitan, di mana dalam sistem komunikasi dengan menerapkan teori redundansi dan koreksi kesalahan ini dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam transmisi data dan meningkatkan keandalan dari informasi yang diterima. Nah, jadi untuk menerapkan teori redundansi dan koreksi kesalahan ini perlu adanya prosedur yang dilewati. Yang pertama, terkait teori redundansi, di mana prosedur dimulai dari evaluasi data, yaitu menentukan jenis data yang akan ditransmisikan. Kemudian memilih metode redundansi yang digunakan. Jadi sebagai contoh di sini kita akan menggunakan pengkodean koreksi kesalahan seperti Red Solomon ya, atau juga bisa menggunakan metode yang lain. Nah, selanjutnya menambahkan redundansi ke data dengan parity bit atau checksum ya. Selanjutnya melakukan transmisi terhadap data yang telah ditambahkan redundansi melalui media transmisi yang dipilih. Dan kedua ya, terkait dengan koreksi kesalahan ya, penerapan koreksi kesalahan. Ya, kita bisa setelah kita menerima data dari transmisi yang dilakukan, selanjutnya melakukan deteksi kesalahan dulu dengan algoritma yang dipilih sebelumnya, yaitu kita menggunakan algoritma Reed Solomon ya, untuk mendeteksi kesalahan dalam sebuah blok data dan koreksi kesalahan dengan algoritma tersebut ya. Jadi dia akan memodifikasi bit-bit yang ada di dalam data itu. Jika ada salah maka akan dimodifikasi sehingga bisa digunakan ya. Yaitu untuk jawaban nomor 4. Selanjutnya kita akan masuk kepada jawaban nomor 5. Apa aplikasi utama teori informasi dalam sistem komunikasi? Jadi di sini ada 3 buah aplikasi utama yang saya ambil, yaitu yang pertama ada pengkodean Shannon dan kompresi data. Jadi penggunaan pengkodean Shannon ini tentu adalah untuk mengkompresi data ya, di mana
Ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan data secara efisien, mengurangi ruang penyimpanan atau bandwidth transmisi yang diperlukan. Kemudian untuk kriptografi, jadi aplikasi kriptografi ini dalam sistem komunikasi penggunanya sangat diperlukan, yaitu sebagai enkripsi data ya, dengan menggunakan algoritma tertentu seperti AES atau Advanced Encryption Standard ya, yang digunakan untuk mengamankan data saat ditransmisikan. Jadi data kita akan lebih aman ketika kita menggunakan ya kriptografi ini. Selanjutnya yang paling penting juga adalah pengkoreksi kesalahan. Iya, jadi ini merupakan salah satu aplikasi yang cukup penting dalam teori informasi yang dimana digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan saat transmisi data ya. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Selanjutnya yang terakhir yaitu jawaban yang nomor 6. Jadi kita tahu bahwa saat ini memang sudah banyak kegiatan itu dilakukan dengan berbasis teknologi. Ya, kita dapat berkomunikasi dengan orang yang jauh jaraknya hanya melalui perangkat kita ya seperti smartphone ataupun komputer ya. Jadi kita melakukan komunikasi ini juga bisa lebih maksimal ya, karena tidak perlu lagi seperti yang dulu kita menggunakan surat ya, kita menggunakan surat atau kita mendapatkan berita melalui surat kabar ya itu ya. Jadi sekarang itu sudah mulai canggih dan ya saya rasa memang saat ini perkembangan untuk aplikasi terkini dalam sistem komunikasi ini cukup signifikan ya. Contohnya seperti tadi saya bilang bahwa kita bisa melakukan meeting melalui Zoom ataupun kita bisa melihat WA ya. Jadi itulah perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini. Sekian presentasi jawaban yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun kekurangan dalam jawabannya ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.